wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ma'arif dari kelas D1 Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer yang merupakan tugas dari pengantar teknologi informasi. Arti komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computere yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Komputer secara ejaan dapat diartikan sebagai alat hitung. Komputer adalah mesin pengolah data elektronik yang menerima dan menyimpan data, melakukan operasi aritmatika atau komputasi, dan logis, pengambilan keputusan pada data, dan kemudian menghasilkan keputusan atau informasi. Komputer memproses data secara otomatis atau tanpa bantuan manusia di bawah instruksi program yang disimpan di unit penyimpanan utama. Sebuah program atau program berisi urutan instruksi yang menginstruksikan komputer untuk memecahkan masalah menggunakan unit yang ada di dalamnya. Sejarah awal komputer. Perkembangan awal teknologi komputer dimulai ketika para pengusaha dari Cina, Turki, dan Yunani menggunakan tempua atau sempoa dalam bahasa Indonesianya untuk melakukan perhitungan dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian mulai ribuan tahun yang lalu. Pada tahun 1617, Johann Napier memperkenalkan bilangan logaritmik dan berhasil menemukan perangkat yang disebut Napier's bounds. Selain perhitungan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, tulang Napier juga dapat mencari sumber bilangan. Sebelum tahun 1940, manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menghitung angka 1-10. Setelah itu mereka mulai mengenali angka yang lebih besar, tetapi tetap menggunakan angka dasar dari 0 sampai 9. Ini menciptakan sistem angka desimal. Jari digunakan untuk menambah dan mengurangi angka. Pengurangan angka minus membantu mereka menghitung dalam bisnis barter. Seiring pertumbuhan bisnis, jari-jari tidak mampu mengakomodasi kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Setelah tahun 1940, komputer setelah 1940 benar-benar elektronik. Selain itu, kalkulasi yang tidak akurat dari mesin mekanik sebelumnya terlalu besar, mahal untuk dioperasikan, dan membutuhkan terlalu banyak tenaga untuk pengawasan. Evolusi komputer setelah 1940 dapat diklasifikasikan menjadi 5 generasi. Angka-angka dalam tanda kurung menunjukkan tanggal perkiraan. Komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai tahun 1959. Komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai tahun 1964. Komputer generasi ketiga dari 1964 sampai 1970. Komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai 1980. Dan yang terakhir yaitu komputer generasi kelima dari 1980 sampai sekarang. Komputer generasi pertama yang sebelah kiri itu ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator, dan yang di tengah itu ada EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, dan yang di sebelah kanan itu ada EDSAC, Electronic Delayed Storage Automatic Calculator. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan informasi. Tabung vakum itu seukuran bola lampu kecil. Ini dengan cepat memanas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum dibutuhkan dalam satu waktu agar setiap luka bakar tidak memengaruhi keseluruhan pengoperasian komputer. Komputer juga banyak menggunakan listrik sehingga terkadang menyebabkan gangguan pada lingkungan sekitarnya. Saat itu merupakan zamannya komputer-komputer raksasa seperti ENIAC, EDVAC, EDSAC, dan UNIVAC 1.
Ciri-ciri komputer generasi pertama. Program cuma bisa dibuat dengan bahasa mesin atau assembler. Ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang cukup luas. Silinder magnetik untuk menyimpan data. Kapasitas penyimpanan kecil, lalu membutuhkan banyak pendingin atau AC karena banyak mengeluarkan panas. Komputer generasi kedua. Sebelah kiri ada IBM International Business Machine 7030 Stretch. Di sebelah kanan itu ada LARC, Livermore Advanced Research Computer. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, membuat ukuran komputer lebih kecil dan lebih murah. Daya tahan transistor ternyata lebih baik karena tidak mudah terbakar jika dibandingkan dengan tabung vakum. Cara baru untuk menyimpan memori juga diperkenalkan, yaitu inti-magnet. Inti-magnet menggunakan besi halus yang dilingkari oleh rangkaian listrik. Kapasitas pemrosesan dan ukuran memori utama komputer juga meningkat. Ini membuat komputer lebih cepat melakukan tugasnya. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language seperti Fortran, COBOL, dan ALGOL. Kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Proses operasi sudah cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Selanjutnya itu ada komputer generasi ketiga. Contohnya itu ada IBM International Business Machine System 360 atau di sebelah kanan itu ada UNIVAC 9030. Komputer generasi ketiga, era baru komunikasi komputer mulai menapakkan kakinya pada momentum ini. Sebagian besar perusahaan besar menerapkan sistem online dengan menggunakan terminal jarak jauh dalam pemakaian komputer. Pada bagian software, teknik-teknik pemrograman jamak atau multi-programming mulai dikembangkan sehingga makin menambah koneksi berbagai bahasa pemrograman yang ada. Cray, One, UNIVAC 90/30, dan IBM System 360 adalah beberapa contoh komputer pada generasi ini. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu komponen elektronikanya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multi-programming dalam waktu yang bersamaan. Dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dan komputer. Komputer generasi keempat, contohnya itu adalah Commodore PC, personal komputer. Dan di sebelah kanan itu ada Apple II, personal komputer. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat, chip masih digunakan untuk memproses dan menyimpan memori. Ia lebih maju, mengandung hingga ratusan ribu komponen transistor di dalamnya. Proses pembuatan chip berteknologi tinggi ini disebut integrasi skala sangat besar atau VLSI. Pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat hingga jutaan bit per detik. Memori utama komputer menjadi lebih besar sehingga penyimpanan sekunder kurang penting. Teknologi chip canggih ini menjembatani kesenjangan antara mikrokomputer dan mini komputer. Bahkan mikrokomputer dengan kerangka utama ini juga menciptakan kelas komputer lain yang disebut superkomputer yang lebih cepat dan lebih efisien daripada mainframe. Komputer generasi kelima, contohnya itu adalah IBM 5140 personal komputer convertible, dan yang sebelah kanan itu ada MacBook Apple. Komputer generasi kelima. Generasi kelima dalam rangkaian evolusi komputer mungkin belum ada, dan itu adalah komputer masa depan. Desain komputer generasi kelima lebih kompleks, diharapkan memiliki lebih banyak unit prosesor yang bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Komputer generasi ini juga memiliki memori yang sangat besar untuk memungkinkan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.
Unit pengolah pusat juga dapat berfungsi pada tingkat yang mirip dengan otak manusia. Komputer idaman ini diharapkan memiliki kecerdikan tersendiri, mendeteksi situasi sekitar melalui penglihatan, dan secara bijak membuat keputusan yang terlepas dari kendali manusia. Sifat luar biasa ini disebut kecerdasan buatan. Simpulannya itu adalah perkembangan komputer dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya komputer bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Komputer juga mempunyai perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang saling berkaitan. Komputer memiliki beberapa fase sebelum mencapai bentuk yang canggih seperti sekarang, yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaan kantor dan semacamnya dengan aplikasi dan program yang ada di dalamnya. Dengan terus menggilatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, alangkah baiknya jika dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif sekaligus berkarakter religius, sehingga mampu untuk menggunakan teknologi dengan mindset yang kritis terhadap kemajuan iptek dan bersumbangsi untuk orang-orang di sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.